Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Salam sehat buat adik-adik yang mengikuti ibadah Minggu pagi ini. Selamat pagi kepada papa mamanya adik-adik. Terima kasih sudah mendampingi adik-adik papa mama. Kita mau ibadah ya adik-adik ya. Kita mau bernyanyi. Ayo kakak ajak semua adik-adik berdiri. Ayo adik-adik, kita bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Sebelum duduk ya, kita masih ada satu lagu lagi sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Lagunya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Iya, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Ayo sikap doa yang betul bagaimana? Kita berdoa tidak lihat kiri kanan ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo tangannya dilipat. Kepalanya ditunduk ya. Ikuti Kak Sonta ya adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena kasih sayang Tuhan Yesus, kami bisa beribadah di Minggu pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, agar kami duduk manis dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita, dan tentunya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Alkitabnya ini pasti udah pada disiapin ya. Kita buka yuk sama-sama Alkitab kita untuk bacaan hari ini yang terambil dari Imamat 19
ayat 1-4. Imamat Perjanjian Baru ya. Oh, bukan. Perjanjian Lama. Good. Masih konsentrasi rupanya ya. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Imamat 19 ayat 1-4. Kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita baca bersama-sama di bawah terang judul Kudusnya Hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita bahas bacaan pada hari ini, kakak mau nanya nih, siapa adik-adik yang suka bantuin mama atau papanya masak di rumah? Oh, banyak ternyata ya. Good. Rajin berarti ya. Nah, biasanya sebelum masak itu kan mama sama papa belanja dulu ya ke pasar ya bahan-bahannya. Siapa nih yang suka ikut mama sama papanya ke pasar? Wih, banyak juga ternyata. Hebat adik-adik ya, rajin ya bantuin orang tua. Nah, waktu belanja di pasar tuh kan sudah beli bahan-bahannya, sampai di rumah biasanya bahan-bahannya diapain tuh? Dibersihin ya. Cabenya dipotekin tangkainya, sayurnya dipotongin akar-akarnya, terus habis itu dicuci ya. Kenapa sih harus dicuci? Ada yang tahu? Supaya bersih. Good. Nah, kenapa? Karena kan di pasar itu banyak lalat, banyak kotoran ya. Kalau misalnya langsung dimasak nanti bakteri-bakterinya bisa ikut kemasak juga. Jadi waktu udah mau dimakan jadinya sudah terkontaminasi ya gitu. Nah, kalau misalnya makanan kotor kita makan itu bisa bikin sakit perut ya adik-adik. Nah, kalau misalnya nih masakannya bersih ya, dicuci dulu, tapi tangan kita kotor. Nah, gimana tuh? Makanannya kotor juga nggak? Kotor ya, karena kena bakteri yang ada di tangan gitu kan. Kalau kita makan pakai tangan kan, jadi akhirnya apa? Kotoran yang di tangan bisa kena ke perut, masuk ke perut, akhirnya bisa sakit perut, bisa sakit. Nah, kan gak enak ya sakit itu ya adik-adik. Itulah pentingnya kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, kita makan makanan yang bersih, kita rajin mencuci tangan sebelum makan supaya kita terhindar dari yang namanya sakit. Kenapa? Karena sakit itu gak enak ya, kita harus istirahat, kita harus minum obat. Beda kalau dengan sehat ya, kita bisa belajar, kita bisa main sama teman gitu ya. Biarpun mungkin adik-adik ada yang senang nih kalau sakit nggak sekolah ya, tapi tetap aja kita harus istirahat, kita harus berobat, atau ada juga yang bisa dirawat di rumah sakit. Nggak enak banget kan, lebih enak kalau kita sehat. Nah, adik-adik berbicara soal bersih nih ya, nggak cuma makanan aja yang harus bersih, nggak cuma tangan aja yang harus bersih, tapi sikap kita, tingkah laku kita itu harus juga bersih adik-adik. Bersih di sini maksudnya kudus, seperti yang difirmankan Tuhan hari ini. Kita baca lagi ya, coba di ayatnya kedua nih, kedua yang terakhir ya. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, kudus di sini maksudnya adalah bersih atau tidak tercela. Tercela itu maksudnya perbuatan yang tidak baik ya. Ibarat kata nih susu ya, susu yang warnanya putih, enak ya rasa vanila ya. Tapi kalau misalnya dia kena tinta nih, satu tetes aja tinta, susunya jadi berubah warna ya, udah nggak jadi warna putih lagi pasti. Kalau ditetesin 2 tetes ya tinta ke susunya, gimana? Tetap warnanya berubah, malah makin keruh, makin hitam. Kalau kita tetesin lagi 5 tetes deh, jadi hitam warnanya ya. Udah bukan susu lagi. Nah, maksudnya kudus di sini adalah hidup kita harus baik dan benar seturut dengan firman Tuhan, tidak tercemar oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seperti halnya susu tadi ya, kalau dia sudah
tercemar tinta, dia nggak bisa diminum lagi karena sudah kotor gitu ya. Sama seperti tadi makanan yang dimasak bersih ya, dibersihin dulu baru dimasak. Kalau kita makan pakai tangan yang kotor, ya tetap jadi kotor juga makanannya gitu. Nah, Tuhan ingin kita melakukan perbuatan yang baik, yang benar, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki atau hal-hal yang jahat gitu. Nah, adik-adik yang baik, dari mana sih kita tahu kita harus melakukan hal yang baik, hal yang benar? Tentunya dari firman Tuhan. Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita beribadah, kita saat teduh, kita jadi tahu nih apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Coba nih kalau kita nggak sekolah minggu, kita nggak baca firman, kita nggak tahu nih, oh ternyata kita nggak boleh mencuri gitu kan, itu kan ada di Alkitab. Oh ternyata kita tidak boleh mengucapkan dusta atau bohong istilahnya ya. Itu kita semua tahu dari Alkitab, sehingga ketika kita tahu pasti kita mau untuk melakukannya. Nah, hidup kudus yang Tuhan mau itu bukan hanya sekedar baca Alkitab, saat teduh atau berdoa adik-adik, tapi hidup kudus yaitu kita mau melakukan hal yang baik bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti halnya di ayat yang ketiga ya, dikatakan setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Berarti kita harus menghormati orang tua ya. Kita juga harus memelihara hari-hari Sabatku. Berarti kita harus menguduskan hari Sabat, hari Minggu. Kita harus beribadah, memuji Tuhan. Jadi nggak cuma sekedar rajin sekolah minggu, tapi kita juga harus mau dengar-dengaran sama orang tua. Kalau misalnya nih kita udah rajin sekolah minggu, kita udah dengar-dengaran sama orang tua, tapi kita suka berantem sama adik, kita nggak mau ngalah sama adik, kita suka rebutan mainan sampai nangis-nangisan sama adik, itu hidup kudus nggak ya? Enggak. Kenapa? Karena kita nggak sayang sama adik. Kalau kita berantem terus, berarti kan kita harus mengasihi adik kita, abang kita, harus kita sayang. Kalau kita tidak sayang sama mereka, berarti kita tidak melakukan hal yang baik seperti yang Tuhan firmankan. Jadi, hidup kudus, hidup baik dan benar, itu artinya kita mau melakukan yang baik, yang benar, seturut dengan firman Tuhan setiap harinya, setiap saatnya, tidak hanya kepada Tuhan, tapi kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan setengah-setengah ya, bukan hanya rajin ibadah, tapi kita nggak dengar-dengaran sama orang tua, tidak. Rajin ibadah, dengar-dengaran orang tua, sayang kepada kakak, adik, kepada teman, saling berbagi. Itulah yang dimaksud dengan hidup kudus. Memang tidak gampang ya, susah pasti ya. Mari kita sama-sama belajar untuk selalu mau melakukan hal baik setiap harinya, setiap saatnya. Begitu ya adik-adik. Jadi nih, kita boleh dikenal sama orang itu sebagai anak yang baik gitu ya. Misalnya nih, kenal nggak ya sama Kenzo? Oh, Kenzo yang rajin sekolah minggu itu ya, yang suka dengar-dengaran sama orang tua. Baik banget loh, dia sayang banget sama adiknya. Nah, kan enak gitu ya didengar ya. Beda ceritanya kalau tahu Kenzo nggak? Oh, yang suka berantem sama temannya itu, rebutan mainan terus sama adiknya, tiap hari nangis di rumah, mamanya ngomel-ngomel terus dia nggak mau dengar. Kayak enak banget didengarnya gitu ya. Kalau kita dikenal sebagai anak yang tidak baik, tapi senang gitu kita mendengar kalau kita dikenal sebagai orang yang baik gitu ya. Bukan hanya kita yang senang nih, Tuhan juga pasti senang melihat anak-anaknya mau hidup yang baik, hidup yang benar. Bukan hanya Tuhan, mama papa juga pasti senang, teman kita juga pasti senang. Karena ada teman yang mau temenan sama yang nakal gitu ya, sama yang suka jahilin teman, suka jahatin teman. Gak ada gitu ya. Pasti mereka, teman-teman kita mau temenan sama orang yang baik tentunya. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama terus belajar untuk mau hidup baik, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, mau ya semuanya pastinya? Mau dong. Oke, demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Iya, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, sudah dengar firman Tuhan ya? Adik-adik, Kak Sonta, kita semua harus selalu menyenangkan
hati Tuhan. Harus selalu berbuat baik, baik. Tentunya pada siapa saja ya, siapa saja. Kita mau mengakhiri ibadah kita mau memberikan persembahan. Ayo kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Ayo jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah membaca Alkitab, sudah mendengarkan firman. Biarlah firman yang kita dengar ini tidak hanya kita dengar ya, tapi kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan hal yang baik, yang benar, tidak setengah-setengah ya, tapi setiap harinya, setiap saatnya kepada semua orang dan terutama kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami sudah boleh memuji nama Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami terus ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mau melakukan apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami, dan sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mama dan papa kami, berkati mereka dalam pekerjaannya, berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam pekerjaan dan dalam membesarkan kami anak-anaknya. Biarlah kami juga sebagai anak-anaknya dapat menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran akan orang tua, terutama dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, yang membawa damai bukan hanya di keluarga kami, tapi di tengah-tengah masyarakat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk sekolah. Biarlah Engkau yang memberkati kami dalam sekolah kami, yang sebagian sudah dilaksanakan secara offline. Biarlah kami dapat terus mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami dapat fokus mendengarkan guru kami dalam menjelaskan pelajaran, sehingga ketika ujian nanti kami boleh menjawab soal-soal dengan baik dan memperoleh nilai yang baik juga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa
Untuk gereja kami, GPIB Zebulon Batam dan Bajam Esra Tiawangkang, berkati baik Ibu Pendeta beserta keluarga, berkati para majelis dan juga kami sebagai jemaat, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di setiap ibadah yang kami ikuti. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Engkau yang memberkati mereka, memberikan umur yang panjang, kesehatan, sukacita di usia mereka yang baru ini. Dan untuk teman-teman kami yang sakit, biarlah Engkau yang jamah, Engkau yang berkati mereka, sehingga mereka boleh lekas pulih dari segala sakit penyakitnya. Untuk teman-teman kami yang malas, yang tidak mengikuti IMPA pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang jamah, ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka boleh bergabung di IMPA minggu depan. Tuhan Yesus, kami terus berdoa agar pandemi ini lekas berlalu, sehingga kami boleh berkumpul kembali beribadah secara langsung di gereja Bapa. Biarlah kami dapat terus mematuhi protokol kesehatan, dapat terus hidup bersih, sehingga penularan virus corona ini dapat semakin mereda dan virus ini demi perlahan akan hilang dari muka bumi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak layan yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, Tuhan yang memberkati mereka baik dalam aktivitas maupun pekerjaan serta studi mereka Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, inilah doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sambutlah doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa.